Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sudah masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita istiqomah menjaga untuk melakukan yang terbaik dalam ibadah di bulan Ramadan. Jangan pernah kita sia-siakan Ramadan tahun ini, karena ini adalah kesempatan kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan ke depan insyaallah UHAS akan mencoba untuk mengaji dan mengkaji kitab Lubabul Hadis, menerangkan tentang banyak-banyak fadilah dari amaliyah yang diterangkan oleh baginda Nabi di dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafidz Jalaluddin Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, atau yang kita kenal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama, bab daripada Lubabul Hadis adalah menerangkan tentang fadilah ilmu. Di sini dijelaskan oleh baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nazaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Baginda Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas di antara yang lain setelah Sayyidina Ali. Ibnu Mas'ud ini banyak meriwayatkan hadis juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu satu waktu, satu kesempatan, 1 jam saja di tempat-tempat ilmu, di majlis-majlis taklim, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan. Jadi ketika majelis taklim, engkau walaupun tidak membawa pena, tidak membawa pulpen untuk menulis, dan kamu tidak menulis 1 huruf pun di majelis ilmu, itu jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Dan memandangmu, kamu memandang, melihat, menatap wajahnya orang alim yang mengajarkanmu, memandang wajah gurumu, itu jauh lebih baik daripada mensodakohkan, menginfakkan 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita duduk di majelis taklim, walaupun kita tidak memegang pulpen, kita tidak nulis apa yang disampaikan, hanya modal telinga untuk mendengarkan. Yang penting kita duduk untuk thalabul ilmi, maka itu dikatakan oleh baginda Nabi lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bayangkan, memerdekakan 1000 budak pahalanya luar biasa. Tetapi kalah ganjarannya, nilainya dengan belajar di majelis ini. Dan ketika kita ngaji di majelis taklim, kita ngaji di majelis ilmu, kita menatap wajah guru kita, kita melihat wajah guru kita, kita memandang wajah guru kita. Ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat dalam ilmunya, tausiah-tausiah dalam ilmunya, kita memandang beliau guru kita, maka itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda di jalan Allah dalam berperang. Jangan menyepelekan ketika kita memandang guru-guru kita. Kita hormat kepada guru kita. Sebab apa? Ilmu barokahnya adalah ketika kita bisa untuk melihat guru kita, memandang guru kita. Ini kadang-kadang ada orang, mohon maaf lahir batin, yang ketika ngaji tapi tidak punya adab kepada guru, tidak punya akhlak kepada guru. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan seperti sedekah 1000 kuda.
Bayangkan satu kuda berapa harga sekarang? Kira-kira kurang lebih paling murah 100 juta. Kalau 1000 berarti 10 miliar kita. Nah, andai kita mempunyai jiwa untuk menjadi seorang thalabul ilmi, pencari ilmu, seorang santri terlebih, maka kita harus memandang wajah guru agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Jangan kita durhaka kepada guru. Terlebih lagi, jangan kita tidak mau untuk majelis taklim, untuk ngaji. Orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau menuntut ilmu, maka hidupnya penuh dengan kebodohan. Malam yazuk murratat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayati. Orang yang tidak mau merasakan pahit susahnya mencari ilmu di dalam hidup, maka dia akan merasakan pahit dan hinanya karena bodoh di dalam hidupnya. Orang bodoh itu tidak enak. Orang bodoh itu tidak nikmat. Dan ketika kita sudah menjadi orang alim, sudah menjadi orang yang pintar, belajar tentang apapun yang ilmu itu mengajarkan kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang punya ilmu hidupnya akan direndahkan secara ekonomi. Mereka justru akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan ilmu. Dan ketika kita hanya mencari urusan dunia, tidak mau untuk belajar ilmu, yakin banyak kesesatan dari diri kita yang akan kita rasakan di dalam kehidupan. Dunia sementara, carilah ilmu untuk akhirat. Begitu kita bekerja, buru-buru kita menuntut ilmu, majelis taklim ketika selesai sholat isya, sholat maghrib. Karena apa? Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunianya sukses, akhiratnya selamat, dan pengen kedua-duanya, dunianya cukup, akhiratnya selamat, maka dengan ilmu. Ingat saudaraku, ilmu akan membawamu kepada keberuntungan. Dan ilmu akan membawamu kepada kesejahteraan. Ilmu akan membawamu kepada ketenangan. Dan ilmu akan membawamu kepada keselamatan. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau ilmu jauh lebih berharga daripada emas, daripada harta. Orang yang mencari harta tidak mencari ilmu, maka dia akan sesat. Dan orang-orang yang selalu mencari ilmu walaupun dia tidak punya harta akan diberikan oleh Allah keselamatan di alam akhirat. Mari mengaji agar kita punya jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.